Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sadaqallahul azim. Hadirin para pendengar yang baik dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dari lubuk hati kita yang paling terdalam, marilah kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghafur, yang nikmatnya tidak dapat diukur-ukur oleh para insinyur, apalagi sama si tukang cukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya, dan hingga kita sebagai umatnya berharap dan penuh harap agar nanti kelak kita diberi syafaat dan diakui sebagai umatnya nanti di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang baik dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di nuansa bulan suci Ramadan, bulan yang dimana yang dispesialkan, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sebagai umat muslim yang baik, rasa syukur inilah yang kita ucapkan. Terkadang kita lihat saudara-saudara kita, mereka tidak lagi berjumpa di bulan suci Ramadan, namun hari ini kita masih dipertemukan di bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan rahmatnya, kemudian di dalamnya Allah turunkan ampunannya begitu besar kepada hamba-hambanya, dan di dalamnya pula Allah turunkan keberkahan. Dan tentu ibadah semua yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu ajang yang terbaik untuk kita sebagai umat muslim untuk berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah, dan pahala yang berlipat ganda. Dan saat ini pula kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan ini merupakan kewajiban bagi kita yang telah Allah syariatkan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat, pendengar yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan madrasah, bulan penuh untuk mendidik diri kita. Bagaimana kita untuk supaya menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya mungkin. Maka puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar, dari rasa haus saja. Namun puasa bagaimana kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempuasakan seluruh tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, dan hati kita pula harus berpuasa. Oleh karena itu, para hadirin, para pendengar yang baik, salah satu karakter di bulan suci Ramadan ini yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana Ramadan tahun ini dapat membentuk karakter yang sabar. Sabar berarti menahan diri dari segala
yang membatalkan puasa, mulai dari makan dan minum, mulai dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Maka disinilah berat kita berpuasa itu, para hadirin. Pertanyaannya adalah, sejauh manakah puasa yang telah kita lakukan? Apakah hanya sekedar berpuasa, menahan lapar dan minum saja? Ataukah adakah puasa yang menahan yang lainnya? Ternyata Ramadan membentuk karakter yang sabar. Sabar dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Coba bayangkan para hadirin, para pendengar yang baik, jika kita tidak sabar dalam berpuasa, mungkin waktu zuhur kita sudah makan minum, mungkin waktu asar kita sudah makan minum. Tentunya ini membuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berani untuk tidak makan dan tidak minum bila belum tiba waktunya untuk berbuka. Dan ini satu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar di dalam menjalankan perintahnya. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Saat kita berpuasa, kita dilarang untuk menggunjing, dilarang untuk berbicara kotor, dilarang untuk mengadu domba, dilarang untuk membuli teman-teman kita di sekolah, dilarang untuk kita berkata hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita dilarang, disuruh sabar untuk tidak ghibah, menceritakan keburukan-keburukan sesama saudara kita. Dan inilah yang harus kita tahan, yang harus kita sabar di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Namun jika tidak kita lakukan, tidak sabar di dalam menjalankan puasa, kita bebas berkata kotor, bully teman, kita hasut, dendam, iri dengki dan sebagainya, maka puasa yang kita laksanakan tentunya tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa, kata baginda Nabi, yang berpuasa Ramadan karena keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, inilah harapan besar bagi kita. Bisa jadi ibadah puasa kita laksanakan, sholat sunat tarawih kita, tahajud kita, baca Quran kita, berzikir kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Ini menjadi potensi untuk dapat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar yang ketiga adalah sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian terbesar saat kita diuji dengan kesenangan, bagaimanakah rasa syukur kita? Diuji dengan kesusahan, bagaimanakah kesabaran kita? Dan orang-orang beriman, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, sungguh menakjub orang-orang mukmin itu jika diuji dengan kesenangan ia bersyukur, dan itu amat baik baginya. Namun jika orang mukmin diuji dengan kesusahan dan dia bersabar, dan itu amatlah baik baginya. Hadirin para pendengar yang baik dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari pada momen Ramadan kali ini kita jadikan Ramadan ini dapat mengubah karakter kehidupan kita menjadi lebih baik. Baik saat kita berpuasa, kita bersabar. Dan tentunya ujian terbesar dalam berpuasa adalah diuji dengan sabar. Sabar untuk menahan letih, nahan lelah, nahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga rasa syukur yang harus kita munculkan di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan pada sore hari ini, pada momen pesantren Ramadan online ini, agar ke depan setelah kita menunaikan ibadah Ramadan ini selesai, karakter kita menjadi pribadi muslim, menjadi siswa-siswi yang lebih sabar. Ketika kita diojek teman, ketika kita dibully teman, kita harus bersabar. Karena sabar adalah jalan kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya, dan ini salah satu meneladani sifat akhlak baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabar. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini
menjadi Ramadan yang spesial bagi kita, yang terindah, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan nanti, kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita, sehingga kita dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat sampaikan. Akhirul kalam, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.